ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah fi sayyidil ayyam yaumul jumu'ah, di pemimpinnya para hari Jumat, hari pertama kali manusia diciptakan, hari di mana manusia diperintahkan untuk berkumpul di salah satu rumahnya Allah untuk melaksanakan sholat Jumat dengan seluruh kaifiatnya. Inilah hari yang paling tepat bagi kita untuk mengevaluasi sejauh mana capaian-capaian dari amal-amal terbaik yang sudah kita persembahkan untuk Allah pada 7 hari yang telah lampau. Inilah hari yang terbaik bagi kita untuk kembali merencanakan ulang apa amal-amal unggulan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab pada 7 hari yang akan datang. Dan hari ini Jumat 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ini adalah Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan tibanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Yatsrib, bulan di mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin, dan menurut kalender hitungan hari ini, hari Senin itu jatuh tanggal 9 atau 10 Rabiul Awal, atau bertepatan sekitar 20 April 571 Masehi. Sejak saat itulah kaum muslimin mendapatkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang ajaran itu tidak hanya diperuntukkan untuk satu kaum, tapi untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Maka kehadiran beliau menjadi sesuatu yang sangat dinantikan, sehingga umat ini punya arah, umat ini punya teladan, umat ini punya role model. Karena itu sebagai seorang mukmin yang beradab dan mencintai adab, maka di antara adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bersama bulan Rabiul Awal ini disegarkan kembali, dikuatkan kembali, patutlah adab itu kita tegakkan, kita nikmati, dan kemudian kita bagi kepada istri dan anak-anak maupun orang-orang di sekitar kita, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala pun tentunya menjadi semakin mencintai kita, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Adab yang pertama adalah utamakanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh peri kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi
adalah lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu bagi orang-orang beriman. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "Ma min mu'min illa wa ana aulan nasi bihi fid dunya wal akhirah." Tidak ada seorang mukmin pun kecuali aku adalah orang yang paling utama baginya di dunia maupun di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga menjelaskan, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi Allah, zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tidaklah seseorang di antara kalian beriman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada dirinya, hartanya, anak-anaknya, bahkan sekalian manusia. Suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang betul-betul aku cintai di atas segala sesuatu kecuali engkau, kecuali aku juga masih mencintai diriku. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika." Wahai Umar, engkau belum sempurna mencintaiku karena engkau masih mencintai dirimu. Wahai Umar, engkau baru betul-betul menjadi mukmin yang sempurna sampai kecintaanmu kepada diriku di atas kecintaanmu pada dirimu sendiri. Maka berkata Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Mulai hari ini aku akan mencintaimu bahkan di atas mencintai diriku sendiri. Maka berkata Nabi, "Al-an ya Umar." Kalau begitu, itulah yang seharusnya ya Umar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-24, ketika Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Wahai Muhammad, ajarkan kepada umatmu, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga besar, harta kekayaan yang engkau perjuangkan, perniagaan yang engkau khawatiri kebangkrutannya, tempat tinggal atau rumah yang engkau cintai, lebih engkau cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Berkata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi Al-Quranul Azim, jika semua hal-hal yang tadi disebutkan Allah lebih dicintai manusia daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, kata beliau, tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Adab yang kedua, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mengutamakan nasihatnya sebelum nasihat orang lain dan sebelum nasihat dari hawa nafsu kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa
surat keempat ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Allah, mereka tidak disebut beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak akan sempurna imannya sebelum mereka tidak merasa berat sama sekali dengan apa yang telah engkau putuskan atas perselisihan di antara kalian, dan betul-betul mereka memasrahkan dirinya kepada apa yang telah Allah dan Rasul-Nya putuskan. Maka mereka itulah orang-orang yang disebut beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Misalkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 69, ketika Allah menyatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan inilah di antara tafsir daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim, sesuatu yang kita minta setiap salat. Ya Allah, tunjuki kami agar selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ditafsirkan dengan Quran surat An-Nisa ayat 69, mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu ada di antara 4 golongan. Yang pertama minan nabiyyin, boleh jadi yang pertama dialah sudah pasti adalah dari kalangan para nabi. Yang kedua setelah nabi adalah orang-orang yang benar, jujur dan membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah. Dan yang keempat adalah orang-orang yang salih, yang kebaikannya sempurna, yang dia memadukan antara yakni at-tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, yang bahkan dia tidak sekedar salih untuk dirinya, tapi juga dia seorang muslih. Dia senang berbuat perbaikan di tengah masyarakatnya, dan karena itulah orang-orang itu kelak akan mendapatkan nikmat yang besar. Wa hasuna ila ulaika rafiqa, dan 4 golongan itulah orang-orang yang merupakan sahabat setia kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulukanlah selalu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam setiap urusan kita, dalam setiap solusi-solusi dalam persoalan kita. Bukankah Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 langsung diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, jangan engkau dahului Allah dan Rasul-Nya. Kalau Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu, tentu saja tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami bersegera untuk taat. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Dalam sebuah syair Arab disebutkan, sekiranya cintamu itu memang benar, kalau engkau betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya, pastilah engkau mudah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Karena orang-orang yang mencintai tentu akan mentaati orang-orang yang dicintainya. Karena itulah tatkala banyak orang yang mengklaim mencintai Allah, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ajarkan wahai Muhammad kepada umatmu, jika betul mereka mencintai Allah, ikutilah Rasul, ikutilah seluruh keputusannya, ikutilah keteladanannya, ikutilah apa yang dia cintai, maka Allah pun akan mencintainya. Bahkan tidak sekadar itu, Allah pun
akan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi ada satu kalimat dari ulama yang bahkan lebih tinggi lagi, lebih arif lagi. Kata ulama, laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'nu an tuhab. Yang terpenting bukanlah engkau mencintai Allah dan Rasulnya, tapi yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apapun yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya, maka kejar, maka rindukan, maka pelajari, maka mulailah menitiknya. Karena itu penting bagi kita untuk bahagia bersama jalan yang telah kita mulai, tidak berguguran di atas jalan-jalan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ridhai. Maka senantiasalah meminta rizki dari Allah berupa istiqamah di jalan hidayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada berikutnya yang ketiga, yakni dari Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 63. Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita, la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan kalian di antara kalian. Dia adalah Rasul, dia adalah sosok yang mulia, dia adalah Al-Mustafa. Jangan engkau samakan memanggilnya, memanggil namanya, meskipun dia hari ini tidak lagi berada di dunia ini, tapi panggillah namanya tidak sama dengan panggilan kita kepada orang-orang selainnya. Yang keempat, adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan meninggikan suara ketika berbicara kepadanya, atau dalam konteks hari ini ketika menyebut namanya. Di ayat kedua, kelanjutan dari surat Al-Hujurat tadi, Allah bimbing kembali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan kalian berbicara dengan suara keras sebagaimana kerasnya kalian berbicara di antara sesama kalian. Hal itu penting kalau kalian berharap agar pahala kalian tidak dihapuskan, agar amalan kalian tidak disia-siakan. Karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan adab-adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekecil mungkin. Adab yang kelima, teladanilah seluruh pri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik beliau sebagai seorang anak, beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang suami, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau sebagai seorang kakek, beliau sebagai seorang pejuang, beliau sebagai seorang mujahid, beliau sebagai seorang politisi, beliau sebagai seorang pedagang. Masya Allah, begitu banyak, lengkap untuk kita jadikan teladan dalam pri kehidupan kita. Dan karena itulah di dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, dan ini hanya menarik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang yakin betul akan hari akhir, sehingga terlihat dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab selanjutnya yang banyak, kami tutup dengan satu adab yang terakhir, yaitu adab yang keenam. Marilah di bulan ini semakin kita bersemangat untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ini hari Jumat, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi di hari Jumat. Dalam satu riwayat Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, akthirus salata alayya yawmal jumu'ah
wa lailatal jumu'ah. Berbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku sangat suka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun, tetapi lebih-lebih pada hari Jumat, lebih-lebih pada malam Jumat. Ketika aku telah mempelajari hadis ini, aku lebih-lebih menyukai lagi untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Jumat merupakan hari yang mulia. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan dan dicabut nyawanya, dan pada hari itu pula sangkakala kiamat akan ditiup pada hari Jumat. Karena itu perbanyaklah salawat kepadaku, karena semua salawat yang kalian panjatkan akan sampai kepadaku. Nabi mengatakan al-bakhil alladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah yang orang bila disebut namaku, dia tidak mau dan tidak pernah sempat untuk bersalawat kepadaku. Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya, lantas dia tidak bersalawat kepadaku. Padahal man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapapun yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya, yakni 10 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersama kecintaan kita yang dibuktikan dengan peneguhan dan amal-amal yang mengikuti keteladanannya. Dahulu Nabi SAW pernah mengatakan, innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Karena itu marilah kita jadi pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akan membersamakan kita dengan orang-orang yang kita cintai, wabil khusus Nabiuna Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.